بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati a'azani wa azakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada dalil terakhir dari bab tafsir tauhid wa syahadati Allah ilallah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh penulis pada dalil yang terakhir, wa fi sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan di dalam kitab sahih, yakni maksudnya sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari apa yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuh, maka diharamkan harta dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan perhitungannya kepada Allah 'azza wa jalla. Qala wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab, dan penjelasan judul bab ini ada pada bab-bab setelahnya. Jadi akan dirincikan nanti oleh penulis tentang tafsir tauhid pada bab-bab setelah ini dengan rincinya insyaallah taala. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fi sahih ay sahih Muslim. Yang dimaksud di dalam sahih adalah sahih Muslim, karena memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Qala haruma maluhu wa damuhu ay muni'a akhdhu malihi wa qatluhu. Yang dimaksud haruma maluhu wa damuhu, diharamkan harta dan darahnya, artinya muni'a akhdhu malihi, terlarang untuk diambil hartanya, wa qatluhu, dan dibunuh, binaan ala ma dhahara minhu, berdasarkan atas apa yang zahir, yang nampak pada dirinya yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ditambah dengan mengingkari peribadatan dari selain Allah,
maka diharamkan hartanya dan darahnya untuk dinodai. Kenapa? Karena dia telah menampakkan keislamannya. Ini maksud dari binaan ala ma dhahara minhu. Ya. Berdasarkan apa yang nampak darinya. Artinya di sini kita hanya akan menghukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya, lahiriahnya. Adapun batiniyahnya dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan wa hisabuhu 'ala Allah. Qala wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya Allah yang akan menghitungnya, ay Allah Ta'ala huwallazi yatawalla hisaba man talaffadha bihadil kalimah. Maksudnya bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang akan mengurusi hisab, perhitungan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi urusan dia munafik atau menyembunyikan pengingkarannya, kekufurannya dan sebagainya, itu hisabnya 'ala Allah. Allah yang akan mengurusi, bukan kita. Fayujazihi 'ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi, sehingga akan dibalas sesuai dengan niatnya dan keyakinannya. Nah, maka kita tidak jauh dari kisahnya siapa, Usama bin Zaid, ya, ketika mendapati ada seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam peperangan kemudian dibunuh. Maka Nabi SAW marah besar. Kenapa? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, karena orang itu telah mengatakan la ilaha illallah, telah mengucapkan la ilaha illallah, ya, tetapi tetap dibunuh. Sehingga ketika ditanyakan kenapa engkau membunuhnya, atau sahabat ini beralasan bahwasanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena apa? Ingin menyelamatkan harta dan jiwanya. Nah, maka Nabi SAW marah dan mengatakan, afala syaqaqta qalbah, apakah kamu sudah membelah dadanya, melihat hatinya? Lihat. Maka batiniyah bukan urusan kita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengurusi hisab orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka zahirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti apa? Dia alal Islam, dia muslim, maka tidak dibenarkan untuk dinodai harta dan darahnya. Fayujazi ala hasabi niyatihi, demikian juga akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hal ini sebagaimana dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW, dan itu juga dibawakan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin di awal-awal kitab An-Niyah, ya, bab An-Niyah dalam awal kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan tentang bahwasanya ada suatu kaum yang dia ikut bersama rombongan pasukan perang yang akan menghancurkan Ka'bah, dalam keadaan, kata Aisyah, di dalamnya wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Boleh jadi ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW mengatakan yukhsafu bi awalihi wa akhirihi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan dari awal rombongan mereka sampai akhirnya dari rombongan tersebut yang bergerak ingin menghancurkan Ka'bah.
Zahir hadisnya ini terjadi pada umat sebelumnya, sehingga kata Nabi SAW akan ditenggelamkan mereka semua dari awal rombongan sampai akhirnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, boleh jadi ada orang yang di situ aswaquhum, orang yang cuma ngambil keuntungan dari keramaian. Biasanya kalau sudah ramai ikut berjualan di keramaian, ya, dalam keadaan tidak tahu urusannya apa di situ. Yang penting ramai, jualan di situ. Kan begitu ya banyakannya. Baik. Dan di antara mereka juga ada orang yang bukan dari pasukan itu, bukan dari orang yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Bisa merujuk lafadznya kurang lebihnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, maka bagaimana seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti mereka akan dibangkitkan di yaumul qiyamah berdasarkan niat-niat mereka. Begitu. Ya. Maka di sini juga Syekh menerangkan fayujazihi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi. Maka akan dibalas sesuai dengan niatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dan keyakinannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Qala at-tarjamah, sedangkan lafaz tarjamah, qala tarjamatul kitab wal bab fatihatuhu. Yang dimaksud dengan tarjamatul kitab dan tarjamatul bab itu adalah fatihatuhu, pembukanya, pembuka dari sebuah kitab, pembuka dari sebuah bab, judul bab. Wal muradu biha huna qauluhu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah tentunya pembuka dari bab tafsir tauhid dan syahadati alla ilaha illallah. Qala hafidhallahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Adapun makna secara global terhadap hadis ini, yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan annahu la yahrumu qatlul insan wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayni. Kata Syekh hafidhallahu taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidaklah terhalangi seseorang itu dibunuh dan diambil hartanya kecuali dengan terkumpulnya dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka syarat pertama terpenuhi untuk seseorang tidak boleh dibunuh dan diambil hartanya. Asani, syarat yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengingkari apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada al-itsbat wan nafi. Ya. Ada penetapan dan penafian. Isbat dengan mengucapkan la ilaha illallah dan nafi dengan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ini dua perkara yang menyebabkan seseorang haram untuk dibunuh dan diambil hartanya tanpa hak. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat yang sahih disebutkan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah
illa min ihda salas atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis disebutkan la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah, yang dia sudah mengucapkan syahada an la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, illa min ihda salas, kecuali dari salah satu dari tiga perkara. As-sayyib zani, seorang yang pernah menikah kemudian berzina. An-nafs bin nafs, seseorang yang dibunuh karena membunuh seseorang, ini qisas. Dan yang terakhir, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, ini murtad, dan dia memisahkan diri dari jamaatul muslimin, ini kaum muslimin. Nah, ini sehingga di sini ikhwati azan wa zakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan, fa idza wujida hadanil amrani, apabila ditemukan, didapati dua perkara ini pada seseorang, wajibal kaffu anhu zahiran, maka kita wajib menahan diri darinya secara zahir. Artinya apa? Kita menghukuminya secara zahir dia. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri peribadatan dari selain Allah, maka kita apa? Mengatakan bahwasanya kita menahan diri dari harta dan darahnya. Tidak halal bagi kita. Ya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yahillu limri'in ya'khudha mala akhihi illa min tibati nafsi atau kama qala Rasulullah. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan dari dirinya. Nah, ini sehingga ini menepis anggapan sebagian orang yang menganggap bahwasanya apa? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi hanya karena mengucapkannya untuk melindungi dirinya sendiri, maka dia halal darah dan hartanya. Maka kita katakan, la, kalau sudah zahirnya dia menampakkan keislamannya, mengucapkan syahada alla ilaha illallah, dan dia juga kufur terhadap peribadatan selain Allah, maka kita katakan dia muslim, tidak halal darah dan hartanya. Ya. Nah, tapi kan dia demikian, ucapannya memusuhi, ucapannya, perbuatannya. Nah, kita katakan mungkin pada dirinya ada syubhat, ada pola pikir yang rusak, yang keliru, yang harus kita luruskan. Ya. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, wa tafwidhu batinihi ila Allah, dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah. Ini kita hanya menghukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari peribadatan dari selain Allah, maka kita katakan muslim, tidak halal darah dan hartanya. Ya. Adapun urusan batinnya, tafwidhu batinihi ilallah, kita serahkan batinnya kepada Allah. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Kalau seandainya dia jujur di dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri peribadatan dari selain Allah, jazahu bi jannatin na'im, maka Allah akan balas dia dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, wa in kana munafiqan, tapi kalau ternyata dia munafik, adzabahul adzabal alim,
maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Dan Allah Maha tahu. Nah, Allah Maha tahu urusan batin seseorang. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Baik. Jangan kita bermudah-mudahan untuk menghalalkan darah seseorang dan harta seseorang. Nah, jangan bermudah-mudahan. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala dhahir. Adapun di dunia maka hukumnya 'ala dhahir, berdasarkan zahirnya. Iya. Kalau zahirnya dia muslim mengucapkan syahadah, maka dia muslim. Nah, demikian. Apalagi kalau dia sholat, nah, maka jelas. Qala munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya. Qala annahu min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya hadis ini min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis ini termasuk dari hadis yang paling agung, hadis yang paling mulia, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya. Jadi makna la ilaha illallah ini diwujudkan dalam bentuk al-qaul, an-nutq bil lisan. Karena al-iman qaulun wa amalun. Karena iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wa qaulul lisani. Ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi. Dan amalan itu adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Nah, sehingga ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah mengamalkan makna la ilaha illallah, telah memenuhi satu syarat. Seseorang menjadi seorang muslim bertauhid. Qala wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Dan hadis ini juga mengandung al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah, pengingkaran terhadap segala peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada dua makna, ada dua yang diinginkan dari hadis ini. Di mana seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka menjadi haram harta dan darahnya. Dan diperkuat lagi dengan syarat yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia mengingkari peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, ma yustafadu minal hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Awalan, yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah minal asnami wal quburi wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah adalah mengingkari apa yang diibadahi dari selain Allah, baik yang diibadahi itu berupa asnam, berhala-berhala, wal kubur, kuburan-kuburan, wa ghairiha, maupun yang lainnya. Ya. Karena seseorang menyembah berhala itu bermacam-macam. Nah, sehingga yang semakna dengan ini, berhala, kuburan dan sebagainya, maka ini wajib diingkari, sesuatu yang tidak boleh diibadahi.
Sanian, yang kedua, anna mujarrada talaffuz bila ilaha illallah, bahwa semata-mata mengucapkan la ilaha illallah ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimud dam wal mal. Kata Syekh Shalih Fauzan, semata-mata mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak mau mengkufuri, tidak mau mengingkari apa yang diibadahi dari selain Allah. Artinya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih juga meminta kepada berhala-berhala, beribadah kepada berhala, atau meminta di kuburan-kuburan, ya, kepada sahibul kubur dan sebagainya. Bukan mendoakan, bukan. Ya, beda kalau mendoakan, datang ke kuburan mendoakan sahibul qabr, maka ini beda. Ya, maka ini dianjurkan. Baik, demikian. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha turaqqiqul qulub wa tudzakirukumul maut, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dahulu aku larang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka silahkan sekarang berziarah kubur. Karena ziarah kubur turaqqiqumul qulub, bisa melembutkan hati kalian. Ya. Wa tudzakirukumul maut, dan mengingatkan kalian pada kematian. Ini. Ya. Maka ini kalau kondisinya seperti ini boleh. Tapi kalau misalkan meminta-minta, tidak boleh. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak mau mengingkari peribadatan dari selain Allah tabaraka wa taala, la yuharrimud dam wal mal, maka tidak diharamkan darah dan hartanya. Walau arafa ma'naha, sekalipun dia mengetahui maknanya. Musyrikil Arab mengerti makna daripada apa? La ilaha illallah, tahu bahkan konsekuensinya, ya. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan semua Quraisy dalam satu lembah, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, sabbahakum wa massakum, seakan-akan apa? Mungdirul jaish. Nabi SAW seakan-akan seperti pemimpin pasukan tempur yang mengingatkan mereka, memperingatkan mereka, yang mengingatkan bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang siap menghantam kalian, menyerang kalian. Sehingga Nabi SAW meminta kepada Quraisy, apakah kalian akan membenarkan ucapanku ini? Maka mereka mengatakan, ma jarabnaka illa khairan. Ya. Kami tidak pernah memiliki pengalaman bersamamu kecuali kebaikan. Artinya apa? Jujur Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah diambil kejujurannya, diakui kejujurannya, barulah Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi apa yang kata mereka? Alihada jama'atana inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Ini adalah sesuatu yang mengherankan, katanya. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah adalah apa? Meninggalkan semua sesembahan mereka. Ya. Berarti apa? Walaupun tahu maknanya, wa amila bihi, bahkan dan dia mengamalkannya. Ya. Tapi kalau dia tidak mau mengkufuri peribadatan dari selain Allah, maka ini apa? Maka tidak halal darah apa? Maka halal darah dan hartanya, tidak menjadi haram darah dan hartanya. Malam yudhif ila dalikal kufru bima yu'badu min dunillah, selama dia tidak menggabungkan dengan ucapan la ilaha illallahnya itu mengingkari peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi harus ada dua syarat ini, mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari peribadatan dari selain Allah Ta'ala. Ya, ini hati-hati, ingat. Baik. Salisan yang ketiga, anna man ata bitauhid, siapa yang mendatangkan tauhid, waltazama syara'iyahu zahiran, dan dia iltizam istiqamah dengan syariatnya secara zahir, secara lahiriah, wajibal kafu anhu, maka wajib bagi kita untuk menahan diri darinya. Ini kalau ada orang yang mendatangkan tauhid pada dirinya dan istiqamah dengan syariatnya secara zahir, istiqamah salat, puasa, zakat dan seterusnya, ya, maka wajib untuk menahan diri hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas dari orang tersebut perkara yang menyelisihi dari konsekuensi tauhid tersebut. Nah, rabi'an yang keempat, wujubul kafi 'anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital. Wajibnya menahan diri dari seorang yang kafir apabila dia masuk ke dalam Islam, artinya apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, walau fi halil qital, sekalipun dia dalam kondisi berperang, ya, dalam kondisi perang berkecamuk, ketika hendak menebas tiba-tiba mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka apa? Tahan diri. Tidak boleh untuk kita menumpahkan darahnya. Begitu. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas dari dia perkara yang menyelisihi dari ucapannya. Ya. Demikian. Baik. Nah, demikian. Sehingga dari sini, ikhwati azan wa azakumullah, kalimat tauhid ini betul-betul harus dijalankan sesuai dengan dengan syarat-syaratnya dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, khamisan yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunihi. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang terkadang qad yaqulu, terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mau mengkufuri peribadatan yang selain Allah, ya, tidak mau mengingkari peribadatan dari selain Allah tabaraka wa taala, ya. Demikian juga ada seseorang yang apa? Dia mengakui keislaman, apa, Islam itu adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diterima, tetapi dia tidak mau menyatakan yang selainnya adalah kafir. Nah, ini juga sama. Ya, hati-hati yang demikian. Ya. Nah, baik. Karena ini menjadi permasalahan problem di kalangan para ulama. Ada orang, ya, sebagaimana hal ini dibawakan di dalam Majmu' Rasail wal Masail Najdiyah, juz yang pertama halaman 38 sampai 39, pada masalah yang ke-11 dikatakan al-masalatul hadiyah asyarah, rajulun dakhala hadad din wa ahabbahu. Ada seseorang yang masuk ke dalam agama ini dan mencintai agama ini, walakin la yu'adil musyrikin aw adahum walam yukafirhum. Akan tetapi orang ini tidak mau membenci musyrikin, ya,
dan tidak mau juga mengkafirkan mereka. Ini musyrikin maksudnya di sini adalah orang yang melakukan syirik akbar. Ingat ya, bukan orang yang melakukan syirik asghar. Ingat. Baik. Au qala ana muslim, atau dia mengatakan saya muslim, walakin la aqdir an ukafir ahla la ilaha illallah walau lam ya'rifu ma'naha. Tetapi saya tidak sanggup untuk mengatakan kafirnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak mengerti maknanya. Ya. Wa rajulun dakhala hadzal din wa ahabbahu walakin yaqul la ata'arradu lil qibab. Nah, dan seterusnya dari persoalan-persoalan yang disebutkan di sini. Al-jawab, jawabannya, anna ar-rajul la yakunu musliman illa idza arafa at-tauhid wa dana bihi wa amila bimujibihi wa saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi wa ata'ahu fima naha anhu wa amara bihi. Jawaban dari para ulama di dalam masail An-Najdiyah bahwa orang ini tidak menjadi seorang muslim kecuali kalau dia mengerti tauhid dan beragama dengan tauhid, mengamalkan kewajibannya, membenarkan Rasul terhadap apa yang diberitakannya, mentaati Rasul terhadap apa yang beliau larang dan beliau perintah, wa amana bihi wa bima jaa bih, beriman kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Begitu. Dan seterusnya dari jawaban yang dibawakan dalam permasalahan ini. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya para ulama mengingatkan kepada kita dengan tegas dan keras tentang siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mau mengkufuri apa yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang keenam, sadisan, anal hukma fid dunya ala dhahir. Berdasarkan hadis ini bahwa hukum seseorang di dunia itu berdasarkan zahirnya. Hukum seseorang di dunia itu berdasarkan zahirnya, ini lahiriahnya. Wa amma fil akhirah fa'alan niyati wal maqasid. Adapun di akhirat kelak maka berdasarkan niat-niat dan tujuannya. Ya. Jadi ketika kita melihat zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia menolak peribadatan dari selain Allah, maka kita katakan dia muslim sudah. Ya. Demikian. Sabi'an, yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa damhi illa bihaq. Keharaman harta seorang muslim, kehormatan harta seorang muslim dan darahnya berdasarkan hadis ini, illa bihaqqin, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya apa? Seperti yang disebutkan tadi. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa min ihda salas. Ya. Tidak halal darah seorang muslim yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kecuali dari salah satu dari tiga perkara yang ada pada dirinya. Ini adalah haknya. Ya. As-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka dia boleh dirajam hingga mati. Ya. Kemudian an-nafsu bin-nafs, seseorang yang membunuh sebuah jiwa maka dibalas dengan dibunuh. Ini qisas, maka ini juga dibolehkan sesuai dengan haknya. Demikian juga orang yang at-tariqu lid-dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agamanya, maka penguasa boleh membunuhnya sebagai murtad. Ya. Karena dia juga meninggalkan, atau orang yang meninggalkan kaum muslimin. Ya. Nah, demikian. Ikhwati a'azakumullah.
Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ada sekelompok orang yang tidak mau menunaikan zakat, padahal dia menunaikan zakat di zaman Nabi SAW, ya, maka Abu Bakar memerangi mereka, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar ibn Khattab menanyakan kepada Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah? Maka apa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan tentang hak Islam. Ya, baik. Kalau wa makna qaul musannif, kemudian makna ucapan musannif, wa syarhu hadi tarjamah ma ba'daha min al-abwab, yang dimaksud dengan syarah. Nah, masuk kisah ya. Baik. Insyaallah kita baca nanti ba'da adzan insyaallah sedikit lagi. Naqtafi bi hadzal qadar, aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Tafadhalu wa adzin. Nah, baik. Bismillah. Kita lanjutkan sedikit makna qaulil musannif wa syarhu hadhihi al-tarjumah wa ma ba'daha min al-abwab. Makna dari ucapan penulis dan penjelasan dari tarjamah judul bab ini dan setelahnya adalah penjelasannya ada pada bab setelahnya dari bab-bab yang ada. Maksudnya adalah annama yati ba'da hadzal bab minal abwab, bahwa apa yang akan datang setelah bab ini, jadi bab-bab yang akan datang setelah bab ini, fihi ma yubayyinu tauhid, maka di dalamnya mengandung perkara yang menjelaskan tauhid, wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, dan akan memperjelas makna la ilaha illallah. Jadi kalau ingin mendapatkan rincian tentang makna la ilaha illallah, itu akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya insyaallah taala. Nah, wa bayan asya' katsirah minasyirkil asghar wal akbar, di mana bab-bab berikutnya akan diterangkan beberapa perkara yang banyak dari syirik besar, syirik kecil maupun syirik besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika, dan hal-hal apa saja yang akan menghantarkan seseorang kepada syirik besar, minal ghulu wal bid'ah, ya berupa sikap ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang saleh, wal bid'ah, ataupun kebid'ahan-kebid'ahan, mimma yajibu tarku, yang memang harus ditinggalkan, min madmun la ilaha illallah, sebagai konsekuensi kandungan dari la ilaha illallah. Nah, demikian ikhwati azakumullah, sehingga nanti bab berikutnya kita bisa lihat di situ, bab berikutnya adalah bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk dari syirik memakai gelang ataupun benang dan lain-lainnya yang semisal keduanya dengan tujuan untuk menolak bala ataupun mencegah bala. Apakah masuk ke dalam syirik besar atau kecil? Nanti insyaallah taala akan dijelaskan di sini. Mana yang masuk ke dalam kategori syirik besar, mana yang masuk kategori syirik kecil. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Demikian akhir dari bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang difahami, tafadhol silahkan ditanyakan. Wal afu minkum ala taqsir. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan adalah ilmu. Jadi ilmu menjadi catatan, ucapan dan amalan. Mohon penjelasan. Ucapan adalah ilmu. Baik. Wallah a'lam, saya enggak tahu sumbernya dari mana ucapan adalah ilmu. Kalau misalkan yang dimaksud adalah bahwa ucapan itu mengandung ilmu atau kadang tidak mengandung ilmu,
Karena kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, al-kalam, demikian juga beliau nukilkan kalau tidak salah sumbernya dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa al-kalam itu terbagi menjadi apa? Ada 4 macam. Kalam nafi' mahad, wa kalam darun mahad, wa kalam fihi naf'un wa dar, wa kalam ma laysa fihi naf'un wa la dar, atau kama qala rahimahullah ta'ala. Kalam itu terbagi menjadi 4, ucapan itu terbagi menjadi 4. Ada ucapan yang bermanfaat saja, isinya manfaat semua. Ada ucapan yang isinya madarat semua. Ya. Ada yang ucapan itu isinya ada manfaatnya, ada madaratnya. Ada juga ucapan yang isinya tidak ada manfaat dan tidak ada madaratnya. Nah, contohnya misalkan ilmu nafi', Alkitab wa sunnah, semuanya tidak ada kecuali apa? Manfaat saja. Kemudian yang madarat saja, apa itu? Ilmu sihir. Tidak membawa, sihir itu tidak membawa kecuali apa? Kerugian. Ya. Baik. Kemudian ilmu yang mengandung manfaat dan madarat. Ya, ini kalamun nas, ucapan biasa. Ya, kadang ucapan kita ada manfaatnya, ada madaratnya. Ya. Dan ada kalam yang dia di dalamnya tidak mengandung manfaat, tidak mengandung madarat. Yaitu apa? Seperti kalamun sahi wallahi, orang yang yang ngigau, yang lalai dan sebagainya, enggak ada manfaat, enggak ada madaratnya. Nah, iya, maka ini 4 bentuk ucapan, 4 model ucapan. Adapun ilmu, maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ya, min Ilmi Al-Usul, demikian juga dibawakan dalam syarah Salasatil Usul. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Namanya ilmu itu adalah idraku syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataannya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang kuat, tidak goyah. Kenapa? Karena kalau goyah masuk kepada syak, ragu. Ya. Kalau misalkan ilmunya ini tidak sesuai dengan kenyataan, imma kadzib wa imma waham. Boleh jadi dia dusta atau dia keliru. Begitu ya. Nah, maka namanya ilmu itu harus yang memenuhi 3 syarat ini. Ma'rifatu syai', dia mengetahui sesuatu. Kedua, ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataannya. Ya. Jadi dia harus tahu. Dan dia pengetahuannya itu harus sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, yang ketiga apa? Idrakan jazima, dengan pengetahuan yang kokoh. Itu baru namanya ilmu. Sehingga kalau ucapan itu adalah ilmu, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, tadi ucapan itu lebih tepat kata Imam Ghazali yang dinukilkan oleh Imam Jauzi, seingat saya, wallahu a'lam bissawab, itu al-kalam arba'atu anwa'. Kalam itu ada 4 macam tadi. Ya. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Nah. Ada beberapa dosa yang diancam oleh Allah yang tak punya bekal neraka, seperti bunuh diri dan riba. Akan tetapi mereka pun dilihat kasat mata itu muslim, sholat, tapi dia meninggal masih riba dan bunuh diri. Apakah masih ada peluang bagi dia untuk keluar dari neraka sehingga dia menjadi surga? Baik. Selama dia muslim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Ya. Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali yang menolak. Ya.
ketika ditanya, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dialah yang telah enggan untuk masuk surga. Nah, adapun al-kabair, dosa-dosa besar, di mana sahibul kabirah, para pelaku dosa besar, mutawa'adun binar, mereka akan diancam dengan neraka. Maka kata para ulama, maka biarkan ancaman itu sesuai dengan apa adanya, untuk memberikan efek tahdir, peringatan. Baik. Adapun takhlid finnar, adapun kekal di dalam neraka, maka seorang muslim tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, seorang muslim tidak akan kekal di dalam neraka. Sehingga kalau misalkan dia muslim tetapi masih melakukan dosa riba, atau dia misalkan iyadhan billah bunuh diri dan sebagainya, maka apa? Maka dia terancam dengan neraka. Ya. Tetapi dengan keimanannya, insyaallah taala Allah akan keluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi adakah di antara kita yang sanggup untuk menahan neraka, apinya neraka, walaupun dalam satu jam, dalam satu hari? Tidak ada. Karena satu harinya ka khamsina alfasana. Satu harinya di yaumul kiamah itu seperti 50.000 tahunnya di surga. Siapa yang sanggup? Ya, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wa afiyah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, begitu. Ya, sehingga ini mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, baik. Ada lagi? Nah. Bismillah, berkaitan dengan pernyataan Ustaz. Contoh ketika seseorang ini mengetahui bahwa bunuh diri dan riba itu dilarang, tapi melakukannya, artinya bahwa itu adalah pilihan untuk melakukan hal tersebut, dan apakah itu termasuk juga bagian dari takdirnya? Yang kedua, seringkali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan misalnya dengan aku atau dengan kami. Mohon penjelasan. Baik. Yang pertama, tidak dibenarkan seseorang untuk beralasan takdir dalam berbuat maksiat, illa kecuali kalau perbuatan itu telah terjadi, ya, maka dia bisa beralasan dengan takdir. Buktinya apa? Buktinya apa yang dilakukan oleh Adam ketika berdebat dengan Musa alaihissalatu wassalam. Musa alaihissalatu wassalam ketika mengkritisi Adam alaihissalatu wassalam, oleh sebab engkau, kami, anak cucumu dikeluarkan dari jannah, dari surga. Kata Adam, bukankah telah tertulis di dalam kitabmu dan kitab-kitab yang lainnya bahwasanya fa'asa Adam faghawa, maka Adam pun bermaksiat dan akhirnya tersesat. Baik, artinya tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Iya, bukan berarti kafir, tidak. La hasya wa kalla, ya, tidak sama sekali. Tapi maksudnya apa? Keluar dari jalan yang sudah Allah gariskan. Tapi Adam dikatakan dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam kitab-kitab samawiyah bahwasanya fa'asa Adama faghawa, maka Adam pun bermaksiat. Fa'asa Adam rabbahu faghawa. Ya, coba Ustaz Afwan dicarikan ayatnya, saya kurang begitu hafal. Maka Adam pun bermaksiat kepada Rabbnya dan akhirnya tersesat. Baik. Sehingga dari sini kata
Nabi kita alaihi salatu wasallam fahaja Adam Musa. Berdasarkan ayat inilah Adam alaihi salatu wasallam mengalahkan hujjahnya Musa. Artinya apa? Adam dibenarkan berhujjah dengan takdir, berdalil dengan takdir. Kenapa? Karena memang telah terjadi. Ya. Tapi kalau belum terjadi kemudian kita mengatakan mungkin ini takdir kita, atau mungkin ini jalan kita, atau mungkin ini sunatullah, mungkin ini yang Allah inginkan kepada kita. La, tidak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Itu yang pertama. Baik. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berbuat tadi, maka dilihat nanti apakah dia meyakini halalnya perbuatan tersebut, perbuatan dosa tersebut, atau tidak. Kalau dia meyakini halalnya perbuatan dosa tersebut, maka apa? Maka dia dianggap keluar dari Islam. Karena apa? Menghalalkan yang Allah haramkan. Ya, kayak pada pembahasan yang lalu. Tapi kalau dia mengakui bahwa itu adalah haram, ya, tapi saya melakukannya apa? Merasa terpaksa. Maka terpaksa itu, mukrah itu ada kaedahnya. Yang paling bagus adalah kalau dia mengkhawatirkan akan binasa, maka itu baru namanya terpaksa. Kalau tidak sampai binasa, maka tidak terpaksa. Contohnya orang sekarang, ya kita terpaksa untuk dengan riba. Karena kalau nggak dengan riba, kita nggak punya rumah, kita nggak punya mobil, kita nggak. Apakah dengan tidak punya rumah, tidak punya mobil dan sebagainya mati? Nah ini pertanyaan kita. Baik. Waktunya sudah habis. Pak, insyaallah taala kita cukupkan sampai sini. Insyaallah bisa dipahami ya. Adapun yang kedua tadi apa? Sedikit lagi. Aku dan saya, ini dalam bahasa Arab namanya ada kalimat apa? Dhamir mutakallim li nafsihi wa li mu'adzim nafsahu. Jadi dalam bahasa Arab ana atau nahnu, kalimat nahnu ini ya, nahnu itu maknanya dua. Nahnu itu lil mutakallim ma'a ghairihi, bagi orang yang berbicara dengan orang yang lainnya, atau al mu'adzim nafsahu, orang yang sedang memuliakan dirinya sendiri. Seperti dalam bahasa Indonesia, kami, padahal orangnya sendiri, iya, kami memohon maaf atas nama pribadi, iya, padahal orang sendiri, tapi menyebutnya apa? Kami. Dalam rangka apa? Ingin memuliakan dirinya sendiri. Baik. Maka demikian juga dalam bahasa Arab ada istilahnya domir nahnu, itu adalah maknanya lil mutakallim ma'a ghairihi wal mu'adzim nafsahu. Begitu. Dia berbicara bersama yang lainnya dan juga ada apa? Yang memuliakan dirinya. Nah, demikian ya. Jadi bukan berarti Allah dibantu oleh yang lain, tidak. Demikian wallahu a'lam bissawab. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.